Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kawan-kawan semua. Jadi baik, perkenalkan, nama lengkap saya Ferdinand Dushuda, NIM 205-271, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan membahas tema tentang politik patronesa dalam pemilihan kepala desa. Studi kasus di desa Waimakaha, Kecamatan Kodibalagar, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini saya akan melanjutkan. Desa merupakan cerminan dari negara karena desa adalah pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukan hanya sekedar pemerintahan desa dan bukan pula sekedar kepala desa. Meskipun demikian, kepala desa mempunyai posisi paling dalam kehidupan desa. Undang-undang desa menempatkan kepala desa bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemerintah masyarakat setempat. Hal itu berarti kepala desa harus mengakar desa dengan masyarakat itu sendiri, sekaligus melindungi, mengayomi, dan melayani warga masyarakat desa. Kepala desa merupakan figur pemimpin di desa. Seorang kepala desa mempunyai peranan yang sangat besar dalam pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa itu sendiri. Membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat desa itu sendiri. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa dan membina masyarakat desa. Membina baik perekonomian masyarakat desa guna dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan desa dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan menurut undang-undang kepala desa, dan bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah desa, pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan. Yang ke-1, masyarakat desa. Legitimasi dalam kurung kebebasan, kepercayaan, dan hak berkuasa merupakan dimensi paling dasar dalam kepemimpinan kepala desa. Seorang kepala desa tidak legitimitas entah karena cacat moral, maka ia akan sulit mengambil inisiatif yang fundamental. Namun legislasi kepala desa tidak turun dari langit. Masyarakat desa terbiasa menilai legislasi berdasarkan dimensi moralitas maupun kinerja di samping itu sendiri. Sumber legitimasi kepala desa dan legislasi ini bisa disaksikan dalam pemerintah kepala desa dalam kurung Pilkades. Pilkades merupakan momen yang paling dalam perjalanan kepala desa secara teoritis
Pilkades adalah arena demokrasi elektoral untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang 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 melibatkan kompetisi secara bebas dan partisipasi dalam masyarakat desa itu sendiri. Langsung langsung partisipasi langsung masyarakat desa. Pilkades merupakan pesta demokrasi yang paling dekat dengan warga desa, tapi tidak semua orang memahami makna lebih tentang peserta demokrasi ini. Memahami tentang kepala tentang pesta demokrasi, kebanyakan orang akan melibatkan pilkades sebagai arena untuk melibat figur yang dekat dengan mereka, dalam kurung karena tetangga atau tetangga atau kerabat. Kalangan regenerasi tua mempunyai kearifan lokal, bibit bebet bobot dalam melihatkan figur, sementara kaum muda yang kritis melihat pilkades sebagai pintu masuk perubahan, arena untuk membuat kekuasaan secara demokratis. Pilkades merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Pilkades adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Kepala desa merupakan seorang pemimpin secara langsung oleh warga. Berdasarkan pengamatan selama ini, kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Calon kepala desa yang mendapat suara dukungan terbanyak ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa sebagai pemenang dan disahkan oleh bupati sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 10 tentang pemilihan kepala desa. Paramendagri tersebut melaksanakan bahwa calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dan melaksanakan pemilihan kepala desa oleh Octavianus tahun 2021. Konstansi pilkades tidak hanya boleh melibatkan satu kandidat saja. Dengan kalimat lain, kontensi pilkades tidak boleh menyajikan fenomena melawan kotak kosong. Setiap calon kepala desa bersaing secara ketat dan biasanya antara calon satu dengan calon lainnya akan berusaha dengan valid cara untuk mendapatkan dukungan di warga masyarakat. Jadi pilkades mungkin setiap orang untuk berkompetisi guna menjadi pemimpin desa. Salah satu desa yang memiliki pemilihan kepala desa adalah Desa Waimah, Kecamatan Kudu Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Pemilihan kepala desa di Waimah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2021. Dalam pilkades ini terdapat 5 orang yang mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin atau kepala desa di Desa Waimah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Kelima kandidat ini terdiri dari Solomon Katoda, Octavianus Mala, Yusuf Hola, Octavianus Hola, dan Benisius Jamagana. Komunitas ini dimenangkan oleh Octavianus Hola. Dinamika pilkades di Desa Waimah menyajikan fenomena yang menarik karena sekalipun Octavianus bukan penduduk asli, tetapi dia mampu menenangkan kontensi pilkades kemenangan Octavianus Holo.
Dalam kontensi pilkades dipengaruhi oleh salah satu faktor yang mempengaruhi kemenangan Octavian Sola adalah formasi tim sukses atau mesin politiknya. Mesin politiknya, formasi atau mesin politik. Sukses atau mesin politik Octavian Sola ini seolah orang-orang mempunyai pengaruh dalam kemasyarakatan seperti kepala dusun, tokoh adat, penguasa, dan guru. Kepada sebagian tim, Octavian Solo menjadikan jabatan atau posisi pilkada ini. Octavian Solo ini tim suksesnya cenderung melakukan transaksi politik berupa jabatan strategis, terutama untuk mengisi posisi perangkat desa itu sendiri.